Selamat malam orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan. Apa kabar? Ya, semoga kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita. Senang dapat berjumpa kembali di Lentera Malam Jemaat Rantepao edisi 27 Mei 2022. Seperti biasanya kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya pada malam hari ini. Dan malam hari ini saya tidak sendirian, tetapi di samping saya sudah ada Ibu Pendeta Nirmala Tambing. Selamat malam Ibu Pendeta. Selamat malam juga. Apa kabarnya Bu? Luar biasa baik, puji Tuhan. Syukur Bu. Bagaimana pelayanan Ibu akhir-akhir ini? Luar biasa baik. Ya, terima kasih Bu untuk kehadirannya. Dan di sana juga orang tua saudara, ada saudara Yandre Arjuna dan Malvin P. Gusmawan yang akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, orang tua saudara, bagi kita yang rindu untuk nantinya didoakan, silakan memberikan pokok doanya melalui kolom komentar live saat ini atau melalui hotline Solidio Rantepao Channel 0822 1019 13. Nah, orang tua saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan pujian Padang Gurun menjadi Taman Tuhan.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita minta kekuatan dan pertolongan Tuhan dalam doa kita, berdoa. Bapa di sorga, kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Berbicaralah kepada kami semua, ya Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Baik hamba-Mu yang akan berkata-kata nantinya, anak-anak Tuhan yang akan mendengarkannya di berbagai tempat. Kami semua sama-sama diberikan kekuatan hikmat-Mu untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan malam hari ini saya ambil dari kitab Rut. Kitab Rut pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Rut pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita sekalian. Firman Tuhan diberi judul Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memerintahkan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulanglah iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi.
Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk di Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Sampai sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang masih diberikan waktu dan kesempatan membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, tema kita malam hari ini dalam pembacaan kita Rut pasal 1 ayat 1 sampai 19, saya beri tema relasi menantu dan mertua yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, hampir semua orang berusia dewasa mengharapkan untuk menjalani sisa kehidupan ini dalam suatu hubungan pernikahan. Membangun dan membina rumah tangga adalah hal yang begitu manis, direncanakan, dipikirkan, dipersiapkan bersama-sama oleh pasangan yang akan memasuki gerbang pernikahan. Namun saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa terkadang dalam membina rumah tangga, hal yang paling manis, hal yang paling kita harapkan, yang kita bayangkan pada awal pernikahan, terkadang tidak berjalan mulus seperti yang kita rencanakan. Akan ada saja masalah-masalah yang terkadang datang mengganggu keharmonisan rumah tangga. Baik itu dari karakter pribadi pasangan masing-masing, baik itu dari masalah ekonomi, masalah relasi antara mertua dan pihak menantu, dan tentu saja ada banyak perkara-perkara atau pergumulan-pergumulan lain yang kemudian menjadi persoalan yang sedikit mengganggu keharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Saudara, kali ini saya tidak akan membahas semuanya. Saya tidak akan membahas semua faktor atau penyebab atau masalah hilangnya keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Tetapi kita akan belajar tentang apa kata firman Allah soal relasi antara mertua dan menantu yang sebenarnya banyak menjadi masalah rumah tangga. Banyak menjadi persoalan rumah tangga, namun sangat sulit untuk dibahas. Sangat sedikit orang yang kemudian berani untuk membahas tentang relasi antara mertua dan menantu. Atau bahkan mungkin akan ada orang yang menganggap bahwa hal itu adalah sedikit tabu dan memalukan ketika itu dibahas. Namun kali ini kita akan coba membahasnya berdasarkan apa kata firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, banyak orang yang curhat, ya, mengatakan curahan hatinya datang kepada saya dan bercerita soal masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Dan beberapa di antara yang datang bercerita, bercurhat tentang masalah rumah tangganya, banyak yang kemudian mengatakan bahwa relasi mereka dengan mertua tidaklah baik. Akibatnya tidak jarang ada beberapa rumah tangga, ada beberapa pasangan, ada beberapa keluarga yang retak bahkan bercerai hanya karena tidak mampu menyelesaikan konflik antara mertua dan menantu. Karena kenyataan itulah, maka orang-orang selalu memakai istilah, ini ada istilah ya yang sering dipakai oleh beberapa orang. Setajam-tajamnya duri lidah buaya, lebih tajam lagi lidah mertua, ya. Bahkan ada saat ini bunga, ya. Ada saat ini bunga di kalangan ibu-ibu, anak-anak remaja putri, pemuda putri pasti tahu ya yang namanya bunga lidah mertua yang agak panjang dan tajam itu ya. Ada juga kemudian yang mengatakan bahwa perempuan yang paling bahagia di dunia ini adalah Hawa, karena katanya Hawa itu tidak memiliki mertua. Ya. Semuanya ini Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan adalah konotasi negatif, ya. Adalah contoh negatif yang dipakai untuk menggambarkan bahwa
relasi antara mertua dan menantu itu memang sedikit ya gitulah ya, sedikit tidak akur dan mengalami pasang surut dalam menjalani kehidupan rumah tangga, baik itu dengan suami, istri, pihak orang tua dan mertua. Pertanyaannya begini, lalu apa yang seharusnya dilakukan? Baik itu dari pihak menantu atau pihak mertua, agar hubungan mereka bisa harmonis. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari kisah Rut dan Naomi dalam bacaan kita saat ini. Yang pertama dari pihak menantu, kita berbicara dulu dari pihak menantu, yaitu Rut. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari Rut untuk menganggap mertua itu sebagai orang tua kita sendiri yang perlu dirawat, yang perlu ditemani, yang perlu dikasihi. Coba perhatikan ucapan Rut pada ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dengan tegas Rut mengatakan, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situlah jugalah aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku, dan Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana." Ya, ini satu ungkapan hati yang sungguh luar biasa dari seorang menantu kepada mertuanya. Biasanya kenyataannya menantu itu mau jauh-jauh dari mertuanya ya, tapi Rut tidak demikian. Rut malah mengatakan, "Di mana engkau mati, di situ aku juga mati. Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku." Sikap Rut yang setia, sikap Rut yang manis ya kepada mertuanya Naomi, itu sebenarnya sudah mendapat pujian dari orang-orang banyak. Bahkan Boas sekalipun ikut memuji kesetiaan dan kemanisan hati Rut terhadap mertuanya Naomi. Jadi Anda pun ya harus menganggap mertua sebagai orang tua sendiri. Itu kunci pertama. Menganggap mertua sebagai orang tua sendiri. Tunjukkanlah penerimaanmu, tunjukkanlah kasihmu kepada mertua dengan sering mengunjunginya. Tidak perlu juga mengunjungi setiap hari ya, tapi atur pola hidup, waktu-waktu di mana secara teratur kita mengunjungi orang tua. Bersikap ramah, sopan, dan bersikap manislah terhadap mertua, agar mertua tidak merasa diabaikan, tersisihkan. Ya, sekali lagi, mintalah nasihat dari mertua agar mertua juga merasa dihargai. Perlu untuk kita ketahui Bapak Ibu, apalagi yang memiliki mertua yang sudah lanjut usia ya. Keadaan orang lanjut usia itu adalah kebutuhan utamanya diperhatikan. Kebutuhan utamanya adalah diberi kasih sayang. Jika kebutuhan itu tidak didapatkan, maka biasanya akan ada konflik yang terjadi antara menantu dan mertua. Jadi yang memiliki mertua yang mungkin sudah sedikit berusia lanjut, mari rendahkan hati, lalu memberi kasih sayang, bersikap manislah dengan mertuamu. Selain itu, sesekali mintalah nasihat dari mertua. Jadikan mertuamu sebagai partner, teman, berbagi satu dengan yang lain. Selain itu, berkonsultasi dengan mertua. Ketika kita menjalin komunikasi dengan mertua, maka secara tidak langsung Anda akan membangun komunikasi yang indah. Anda akan memiliki waktu-waktu yang berkualitas bersama dengan mertua Anda dan hubungan Anda akan menjadi harmonis. Seperti Rut yang juga mau mendengarkan nasihat dan petunjuk Naomi yang bisa kita baca di Rut pasal 3 ayatnya yang kelima. Itu yang pertama. Yang kedua, hargailah mertua Anda. Ya, saudara yang sama dikasihi Tuhan. Rut sangat menghargai Naomi. Karena ia sadar betul bahwa Naomi sudah berjuang keras dan mati-matian untuk membesarkan Mahlon, suami dari Rut. Jadi informasi untuk kita, Rut itu menikah dengan Mahlon, sementara Orpa itu menikah dengan Kilion. Jadi Rut menghargai mertuanya, menghargai Naomi. Karena ia tahu, ia sadar betul bahwa suami yang dikaruniakan Allah kepadanya itu ada karena
perjuangan keras, didikan keras dari Naomi yang membuatnya menjadi suami yang berkualitas dan bertanggung jawab. Jadi yang kedua adalah hargai mertua Anda. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, itu dari pihak menantu ya. Dari pihak mertua, nah ini dia. Apa yang harus dilakukan oleh pihak mertua? Yang pertama, mertua harus menjadi pelindung bagi menantunya. Ini tugas yang sering diabaikan oleh para mertua. Ya, mertua harus menjadi pelindung bagi menantunya. Hal ini jelas terlihat dalam bacaan kita saat Rut memutuskan untuk hidup dan mati bersama Naomi. Naomi betul-betul memperhatikan dan menjaga kehormatan Rut menantunya itu. Naomi pun bersikap manis kepada Rut. Naomi tidak menuduh Rut sebagai dalang dari semua kesusahan dan kematian anak-anaknya. Bayangkan ini ya, menjadi pelindung. Ada beberapa banyak mertua di sana yang justru tidak menjadi pelindung, malah menjadi bumerang bagi menantunya ya. Sesuatu yang harus dia lindungi dari dari menantunya, tapi ya justru karena ketidaksukaannya, karena menerima kehadiran sang menantu, akhirnya bukan jadi pelindung tapi malah justru menjadi bumerang ya. Jadi sebaiknya yang terjadi adalah seorang mertua harus menjadi pelindung bagi anak-anak mantunya ya, anak-anak mantunya. Naomi terbuka untuk menerima Rut apa adanya dan bahkan bersedia membimbing Rut lebih dekat dan mengenal Allah Israel. Perlu kita ketahui bahwa Rut itu bukan bangsa Israel. Dia adalah orang Moab yang tidak mengenal Allah sama sekali. Namun dalam arahan Naomi, Rut kemudian juga mengenal Allah Israel. Jadi ini kunci yang utama dari seorang mertua, peran seorang mertua yang kebanyakan menurut saya sudah dilupakan oleh para mertua, bahwa dia harus menjadi pelindung, penuntun, bahkan memperkenalkan Allah yang ia kenal kepada menantu-menantunya. Itu yang pertama. Yang kedua, Naomi menganggap menantunya seperti anak sendiri. Coba perhatikan, 2 kali Naomi menyapa menantunya dengan sebutan anak-anak. Ada 3 kali ya, 11, 12, dan 13 ayat bacaan kita saat ini. Naomi tidak menganggap Rut sebagai orang luar yang patut dicurigai, sebagai orang yang merebut perhatian dan kasih sayang dari si anak. Ya, ini hati-hati untuk para mertua di luar sana. Sikap selalu mencurigai menantumu akan membuat kesusahan di hatimu sendiri. Ketika engkau selalu mencurigai menantu, mencurigai setiap bertemu dengan menantumu, sebenarnya Anda sendiri sedang menanamkan atau melahirkan bibit-bibit kebencian terhadap menantumu itu, sehingga engkau sulit untuk berdamai, berteman, bekerja sama, bahkan mungkin menerima keberadaan sang menantu dalam rumah Anda sendiri. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, yang ketiga ayat 8 dan ayatnya yang ke-15. Naomi tidak memaksakan kehendaknya pada Rut. Tidak memaksakan kehendaknya kepada Rut. Naomi memberikan kebebasan pada Rut untuk memilih mau pulang atau tetap tinggal bersamanya. Kadang sebagai mertua kita merasa paling benar, ya wajar karena kita yang paling mengenal asam manisnya rumah tangga, istilahnya paling banyak makan garam ya. Merasa paling tahu, sehingga tanpa sadar kita mendikte atau memaksa anak-anak untuk mengikuti semua yang kita katakan. Sikap seperti ini tentunya Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan akan membuat orang lain tidak nyaman dengan kehadiran kita. Jadi bukan cuma orang dalam rumah saja, keluarga kita sendiri, tetapi relasi kita dengan orang lain, ketika kita bergaul dengan orang lain dan ketika kita memaksakan kehendak kita, mendikte orang lain untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Sebenarnya hal itu juga lah yang akan membuat orang menjauhi kita, memusuhi kita, atau bahkan tidak nyaman dengan kehadiran kita. Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Jadi kesimpulannya, untuk membuat relasi menantu dan mertua diberkati dan berkenan di hadapan Tuhan adalah dengan saling mengasihi, dengan saling memperhatikan satu dengan yang lain, bersikap baik satu dengan yang lain, memberikan kebebasan, saling menunjukkan cinta kasih terhadap satu dengan yang lain.
Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, kasih yang ditunjukkan oleh Naomi dan Ruth adalah kasih yang menembus sekat perbedaan di antara mereka. Satu orang Israel, satu orang Moab, satu menantu, satu mertua. Tetapi kasih mereka yang mereka miliki bahkan mampu menembus keterbatasan itu. Kasih mereka tulus untuk saling menerima. Naomi tulus menerima, Ruth juga tulus menerima Naomi, keberadaan Naomi yang sudah lanjut usia dan lain sebagainya. Sampai pada level kasih yang seperti ini saudara-saudara, sampai pada level kasih yang dimiliki oleh Ruth dan Naomi, itu tidak banyak halangan, rintangan atau ujian-ujian hidup yang harus dilewati oleh Naomi dan Ruth ketika mereka membangun hubungan mereka sebagai orang tua, menantu, dan mertua. Lalu bagaimana dengan Anda? Coba lihat hubungan kekeluargaan Anda. Mari Bapak Ibu belajar dari firman Tuhan saat ini. Agar dari rumah tangga kalian, rumah tangga kita semua diberkati Tuhan. Kita memiliki kasih Allah yang tidak hanya dinikmati oleh keluarga kita sendiri, tetapi kasih Allah, kasih yang kita miliki, kasih yang kita tunjukkan baik itu dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak, dengan mertua, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Rumah tangga kita bukan hanya menjadi milik kita, bukan hanya menjadi kebahagiaan kita, tetapi juga menjadi kebahagiaan contoh teladan bagi setiap orang yang melihat. Dan dengan cara demikian kita pun sudah turut untuk mewartakan Injil Kristus dalam damai dan kasih-Nya. Roh Kudus menolong kita semua, terpuji firman-Nya. Haleluya. Amin. Wah, sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Relasi mertua dan menantu yang diberkati Tuhan. Kiranya setiap peran yang dipercayakan kepada kita, baik sebagai mertua atau menantu, orang tua atau anak, kiranya kita dapat melakukan dengan baik dan semua itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, orang tua saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama. Bagi orang tua saudara yang rindu untuk kita doakan pada malam hari ini, silakan memberikan pokok doanya melalui kolom komentar saat ini atau melalui hotline Solideo Rantepau Channel 0822 1019 13. Sebelum kita berdoa, kita dengarkan pujian PKJ 289 Keluarga Hidup Indah. Tuhan di dalam
dan syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Baik Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu di malam hari yang indah ini Bapa di sorga, atas segala kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami satu hari ini, di mana kami boleh beraktivitas, bekerja, melayani Tuhan, sesuai dengan bidang dan talenta kami masing-masing. Kami bersyukur kepadamu bahwa lewat media virtual saat ini, Engkau memperjumpakan kami dari berbagai tempat untuk datang menyatukan hati dan pikiran kami, membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu boleh betul-betul kami pahami, kami mengerti, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar-pendengar yang baik bagi setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan bersama-sama saat ini. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini, dari tempat ini kami datang rindu berdoa, mendoakan untuk semua para lansia di Jemaat Rantepao, bahkan para lansia yang berada di berbagai tempat, yang juga mungkin sempat mendengar bahkan menyaksikan siaran saat ini. Biarlah ya Tuhan para orang tua kami tetap diberikan semangat, tetap diberikan kekuatan dan penghiburan dalam menjalani kehidupan mereka, sekalipun di sana sini mereka harus terbatas karena kesehatan mereka di usia tua. Kami juga bersyukur bersama-sama ya Tuhan dengan Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih kami yang menikmati pertambahan usia dalam sepekan ini yang kami nikmati bersama. Ibu Penatua Rio Rita Pakan, Renatia Tangkedatu, Elvi Eka Putra Kabanga, Kevin Pangki Toris, Yosafat Indriani Riman Malino, dan bahkan mungkin ada yang menyaksikan siaran ini yang juga menikmati pertambahan usia. Biarlah Engkau yang akan memberkati mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga umur yang Tuhan berikan, percayakan kepada mereka, boleh diisi untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk anak kekasih Gracia Violet yang saat ini berada di Jakarta dalam persiapan tes masuk PTN. Biarlah Engkau yang akan terus memberkati perjuangan anak-anak kami, bahkan perjuangan seluruh saudara-saudara kami yang saat ini tengah berjuang dalam bidang mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memberikan kekuatan, akal budi, kepintaran, lembutkan setiap hati orang-orang yang mereka temui, sehingga semuanya itu Tuhan boleh menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, menolong setiap harapan-harapan, bahkan persiapan-persiapan, perjuangan-perjuangan saudara-saudara kami yang mengikuti berbagai macam ujian. Kami berdoa juga Bapa di sorga untuk kru Lentera Malam saat ini, bersama dengan semua pengerja gereja Jemaat Rantepao di tempat ini. Berkati anak-anak muda yang terlibat di dalam siaran ini ya Tuhan. Biarlah kegiatan ini boleh terus menjadi semangat dan sukacita, ladang tempat di mana anak-anak kami boleh terus memberi diri, melayani Tuhan dengan talenta-talenta mereka yang saat ini mereka persembahkan kepadamu. Biarlah di lain waktu, di lain kesempatan, dalam setiap harapan-harapan para kru Lentera Malam dan semua pengerja gereja yang ada, semuanya boleh terjadi, terlaksana sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dari tempat ini juga Bapa di sorga kami berdoa untuk kegiatan Kamnas SMGT dan juga Peraya PPGT yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada beberapa waktu ke depan. Seluruh persiapan-persiapan, seluruh panitia yang akan terlibat, bahkan seluruh anak-anak sekolah minggu, bahkan
PPGT yang akan hadir dari berbagai tempat. Tuhan berkati persiapan-persiapan mereka, biarlah dalam perlindungan kasih Tuhan sendiri mereka boleh hadir di Kamnas SMGT, bahkan di perayaan-perayaan PPGT dengan penuh sukacita, dan di sana kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, kami juga datang berdoa, mendoakan akan kerinduan saudara kekasih kami Natalia Tapi yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Tuhan, kami menyatukan hati. Apa yang terbaik menurut Tuhan kiranya terjadi dan dialami oleh saudara kekasih kami Natalia. Berikan hati yang tulus dalam mempersiapkan diri lebih baik, menanti akan kerinduan jawaban doa yang saat ini disampaikan kepadamu Tuhan. Biarlah dalam masa penantian ini saudara kekasih kami tidak hilang harapan, namun terus berserah diri bahwa Engkau sendiri yang tahu kapan waktu terbaik. Berkat Tuhan yang luar biasa itu hadir dalam rumah tangga adik kekasih saudara kekasih kami Natalia. Bapa di sorga, kami juga datang berdoa, mendoakan akan keberadaan Fede Biang, saudara kekasih kami dalam perjuangan melanjutkan pendidikan di SMA. Biarlah Tuhan Engkau yang akan melindungi, memberkati perjuangannya, sehingga dalam melanjutkan pendidikan, saudara kekasih kami boleh tetap setia, boleh tetap taat, boleh tetap memberikan yang terbaik, sehingga dalam memperjuangkan masa depannya yang lebih baik di bangku pendidikan, Tuhan tetap menyertai, memelihara, menopang, sehingga apapun yang dicita-citakan boleh berjalan dengan baik, nama-Mu dimuliakan dan menjadi kebanggaan bagi keluarga, bahkan gereja. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara kekasih kami, Matius Ayub Rubak, yang saat ini dalam usaha untuk mencari pekerjaan. Tuhan karuniakan kesabaran, karuniakan kreativitas dan inovasi kepada saudara kekasih kami Ayub dan semua saudara-saudara kami yang saat ini mencari lapangan pekerjaan. Biarlah dengan talenta mereka Tuhan sendirilah yang akan mempersiapkan apa yang terbaik yang harus mereka kerjakan. Lembutkan setiap hati orang-orang yang mereka temui, bukakan kemungkinan-kemungkinan yang terbaik sehingga pekerjaan yang diharapkan boleh menjadi milik bahagian semua saudara-saudara anak-anak kekasih kami yang saat ini tengah berjuang mencari pekerjaan. Kami berdoa juga Bapa di sorga untuk pemulihan dari Ibu Herni Katani, Mama Agres yang saat ini ada di Makassar yang baru saja selesai menjalani operasi. Biarlah ya Tuhan Engkau yang akan terus memberkati Ibu Herni bersama dengan keluarga dalam proses pemulihan. Terima kasih Tuhan nyata lewat para medis yang menolong Ibu kekasih kami Herni, biarlah mereka pun boleh bersuka cita, terus memberikan diri menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, menolong setiap anak-anak Tuhan yang bergumul lewat kesehatan jasmani mereka. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Rantepao yang juga mengalami sakit penyakit. Saudara kekasih kami Grace Batara yang juga sudah menjalani operasi di Jakarta. Siapapun yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu yang juga bergumul dengan kesehatan mereka, Tuhan dalam kerendahan hati kami memohon kepadamu. Dari tempat kekudusan-Mu Engkau melihat dan menyaksikan apa yang menjadi rintihan kesakitan saudara-saudara kekasih kami. Karena itu Tuhan hadirlah lewat makanan, minuman, obat-obatan, jamahan kasih sayang, rumpun keluarga, bahkan para medis yang menjaga dan merawat mereka. Kiranya semuanya itu Tuhan boleh menjadi sukacita, penghiburan, kekuatan, bahwa sekalipun mereka harus mengalami sakit penyakit, tangan Tuhan tidak pernah berhenti untuk menjaga, menolong dan memberkati mereka. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, untuk semua Bapak Ibu, para hamba Tuhan, para pendeta di mana saja mereka berada, Tuhan mari Engkau jaga dan lindungi, biarlah kami semua boleh terus mengangkat tugas dan pelayanan kami dengan penuh sukacita demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Bapa di sorga, mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kami yang datang bermohon kepadamu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang menyampaikan doa dan pengharapan kami. Haleluya. Amin. Demikianlah lentera malam kita saat ini, orang tua saudara yang kasih dalam Tuhan.
Saya mewakili tim kru Lentera Malam Solideo Rantepo Channel mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Nirmala Tambing yang telah melayani saat ini. Sama-sama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati untuk pelayanan selanjutnya, Bu. Amin, amin, amin. Dan bisa kembali berjumpa di Lentera Malam. Amin, amin. Dan terima kasih juga kepada saudaraku yang ada di sana, Andre Arjuna dan juga Malvin Pegus Mawan. Kiranya talentanya terus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saudara yang terus setia untuk bertumbuh bersama, bersekutu di Lentera Malam. Di sini ada 67 yang masih stay. Saya akan menyapa Bapak Ibu. Ada Bapak Freddy Balak Padang, ada Bapak Hendrik Lebang, Julise Natipulung, Natalia Datu Liling, Alexander Payung, Nelly Paressa, Yonas Channel, Herman Palangan, Benyamin Wolo, Hein Pamilangan, Helena, Bertin Gasong, Ibu Sarce Palangiran, Ibu Margareta Panggalo, Natalia Tapi, Damaris Rangan, Gusti Tibian, Ibu Ludia Sampe, Julianus Pasambo, Fede Biang, Matthew Ayu Prubak, Ibu Stefanus Sape, Ibu Maria Taku, dan Kak Jeffrey. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu dan sampai jumpa di Lentera Malam selanjutnya. Selamat beristirahat pada malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua di dalam tanggung jawab kita masing-masing. Saya Tenny mengucapkan terima kasih. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
Oke, ya terima kasih teman-teman, Ibu Pendeta yang sudah memberikan pelayanan pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Ya, yang sudah berkeluarga malah perlu syarat mau matusami. Ya, kita berdoa syukur dulu. Ya, siapa yang berikan makanan malam hari ini? Ibu Hartanto. Iya. Mari kita teman-teman kita berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Sekali lagi ya Tuhan ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu karena belas kasihan Tuhan bagi kami semua, sehingga pada malam hari ini pelayanan kami secara virtual boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan yang tak terhingga, khususnya alat-alat yang kami gunakan, bahkan jaringan yang kami gunakan untuk perpanjangan kebenaran firman-Mu bagi semua umat-Mu dimanapun berada. Dan terima kasih ya Tuhan untuk segala tim pada malam hari ini yang boleh mengangkat tugas pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan, berkati kehidupan mereka semua dalam pekerjaan, dalam masa muda mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pelayanan mereka, bahkan rencana-rencana kehidupan mereka. Khususnya Ibu Pendeta Nirmala yang boleh membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati dalam kehidupan pelayanannya, bahkan rencana-rencana kehidupannya ke depan. Pun kami semua ya Tuhan, ketika kami akan selesai di tempat ini, kami pun akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya kepada